Ketika kita memahami kepada kalimat yang Allah wahyukan, subhanalladzi asra, maha suci zat Allah yang telah mengisrokan. Ketika kita faham, tenang hati kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Bahagia hati kita bahwa kita menjadi hambanya Tuhan yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Di alam mana saja berada, kan? Tuhan ada. Tuhan yang mana? Yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kalau saya masuk alam kubur, kan? Lalu Tuhannya siapa? Allah. Yang mana Allah itu? Yang maha suci dari segala sifat. Kalau saya dibangkitkan oleh Allah, kan? Dari alam kubur ke alam akhirat, Tuhannya siapa? Ya Allah sama. Yang mana itu Allah itu? Yang maha suci dari segala sifat. Lalu apa yang dikhawatirkan ketika kita menjadi hamba Allah yang maha suci dari segala sifat kekurangan? Apakah kita akan takut tidak makan ketika kita jadi hamba Allah yang maha suci? Apa yang ditakutkan? Inilah makna sesungguhnya apa yang Allah isyaratkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah, wali Allah yang mengenal kepada maha sucinya Allah, meyakini kepada maha sucinya Allah dari segala sifat kekurangan. Di hatinya la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, kan? Tidak ada. Takut oleh apa? Oleh selain Allah. Dan sedih oleh apa? Sedih dengan selain Allah. Hanya takut oleh Allah saja. Takut apa? Ya takut diusir oleh Allah. Dan karena Allah segalanya. Karena Allah segalanya. Ketika kita jadi hamba Allah, kita akan tenang. Ketika kita diusir oleh Allah dari wilayah kasih sayangnya, lalu Tuhan yang mana? Yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Hah? Tuhan yang mana? Yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Tuhan yang mana? Kita akan bangga menjadi hamba zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Pernyataan Allah subhanalladzi ini adalah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita hamba-hambanya. Ketika ada orang yang bangga dengan bertuhan kepada batu, ada yang bangga dengan bertuhan kepada matahari dan bulan, ada yang bangga dengan bertuhan kepada dewa, siapa yang lebih berhak bangga? Bukankah kita yang bertuhan kepada zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan? Jelas ente? Di sini akan tumbuh harapan yang pasti, bukan PHP. Harapan yang pasti. Nah, tetap PHP, TPP-nya pasti. Ya. Pemberi harapan pasti, kan? Pasti, bukan yang tidak pasti. Pasti. Masya Allah. Sehingga tidak ada yang dikhawatirkan dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan di kubur, dalam kehidupan di akhirat. Kenapa? Loh, Tuhan saya zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Saya yakin kalau yang maha suci dari segala sifat kekurangan, tidak ada susah, mau buat apa saja, mau menghendaki apa saja, tidak ada susahnya bagi Allah. Apa susahnya bagi Allah? Makanya para nabi, para wali menjadi kebiasaan kalau minta kepada Allah, mintanya perkara yang khawariqul adat. Akhirnya dibiasa. Kenapa? Saking yakinnya kepada Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Ada istilah khawariq lil adat, membedah adat. Itu masalahnya perbedaan makhluk dengan makhluk, perbandingan makhluk dengan makhluk. Ini manusia punya kebiasaan, ikan punya kebiasaan. Ketika manusia masuk kepada kebiasaan ikan, berarti manusia membedah kebiasaan kemanusiaannya. Tapi kata ikan, itu kebiasaan saya. Manusia bisa hidup dalam air. Jadi kata ikan kebiasaan siapa? Kebiasaan saya, kata ikan.
Kalau kata manusia, oh kata manusia ini khawarij, ini membedah adat. Adat siapa? Ya adat manusia. Masuk kepada kebiasaan malaikat. Kata malaikat, adat siapa? Ya adat saya. Tapi kalau kata manusia, ini keluar dari adat saya. Tapi kata malaikat masuk kepada adat saya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membedah adat, bukan cuma adat manusia saja, malaikat pun juga dilewati oleh beliau. Makanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam tidak bisa menemani Nabi. Kenapa? Karena adatnya, tradisinya, kemampuannya ya sampai di situ. Rasulullah SAW melintasinya. Jadi kata malaikat Jibril pun, ini makhluk Allah ini membedah adat siapa? Adat saya. Bukan cuma membedah adat manusia, tapi membedah adat malaikat sekalipun. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tapi yang disebut khawarij lil adat atau adat, ini mah hubungan makhluk dengan makhluk yang dikondisikan oleh Allah. Itu ada yang disesuaikan dengan kebiasaannya, ada yang kadang-kadang dikeluarkan dari kebiasaannya, kan? Tapi bagi Allah nggak ada istilah khawarij lil adat. Apa? Kan segalanya adat, dan khawarij lil adat ciptaan siapa? Kehendak siapa? Perbuatan siapa? Apakah bagi Allah ada khawarij lil adat? Gak ada. Oleh sebab itulah saking yakinnya para nabi, saking yakinnya para wali kepada Allah, Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Kuasa atas segala pun tidak terbatas, kehendaknya tidak terbatas, sehingga menjadi kebiasaan kalau minta kepada Allah, minta yang khawarij lil adat seperti adat saja. Lahirlah karomah, dan karomah di tangan para wali sudah jadi hal biasa. Khawarij lil adat ya menurut kita, menurut umumnya manusia, tapi menurut beliau-beliau ya itu biasanya seperti itu. Maka al khawarij lil adat li ahliha, khawarij lil adat bagi ahlinya ya adat. Karena bagi para wali khawarij lil adat itu adalah kebiasaan. Bagi para nabi khawarij lil adat adalah kebiasaan. Paham? Itu ente disebut khawarij adat karena nisbat dengan siapa? Pahami? Makhluk dengan makhluk. Makanya ketika Allah mengutarakan, mempublikasikan dengan kalimat subhana, ini artinya Allah mengukuhkan keyakinan hambanya. Hei hamba-hambaku, ingat, aku ini Tuhan kalian, yang mana aku ini adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Jangan memandang kepadaku, aku lemah. Pahami? Aku maha kuasa atas segalanya. Ketika kalian melihat kekasihku Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulah yang mengkondisikannya, akulah yang berbuat, kan? Itu disebut khawarij lil adat karena hubungan makhluk dengan makhluk. Tapi kalau dinisbatkan kepada kekuasaanku, semuanya tidak ada susah bagiku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Dan maka ketika Allah menyatakan subhanalladzi, maha suci zat Allah, dari apa maha sucinya? Dari segala sifat kekurangan adalah sifat makhluk. Dan makanya Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh makhluk disamakan dengan Allah, baik zatnya maupun semua sifatnya maupun semua perbuatannya. Ini makna subhanalladzi. Tuhan kita adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Makanya kalau meminta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung. Salahnya banyak yang menganggap kepada Allah itu seolah sewaktu-waktu Allah tidak akan mampu. Ya Allah, berilah saya rezeki bisa pergi haji, kan? 1 kali saja ya Allah, 3 kali saja ya Allah, kan? Kalau tidak seperti tetangga saya, ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, aku ma'atu 3 kali aja ya Allah. Hah? Kamu menganggap Allah itu tidak kuasa.
memberkatkan kamu setiap tahun. Kan? Lalu kamu mendikte kepada Allah dan seolah Allah tidak akan kuasa memberkatkan hambanya untuk biasa pergi haji setiap tahun. Ketika kita berdoa jangan melihat kemampuan kita, tapi lihatlah kemahasucian Allah dari segala sifat kekurangan. Jadi ucapan kita subhanallah itu harus dibarengi dengan rasa seperti itu. Rasa seperti itu. Nanti akan jadi. Karena yakinnya para nabi dan para wali ya jadi. Yang khawalikul adat ya jadi adat. Bulan aja diturunkan ya biasa-biasa aja kok, nggak ribet. Padahal menurut kaum kafir Quraisy waktu itu mustahil menurut semua manusia, mustahil menurut bangsa jin, mustahil menurut bangsa setan, mustahil, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa mendatangkan bulan lalu membelah bulan. Bulan disuruh tawaf, bulan jadi mengecil. Bulan masuk ke lengan baju. Mana bisa bulan ngomong, mana bisa bulannya ngomong. Salam kepada Nabi, bulan ngomong. Kalau kita dengar lagu cuma kalau bulan bisa ngomong, kalau gitu kan. Tapi Rasulullah SAW bulan ngomong. Apakah Rasulullah SAW ketika dituntut oleh kaumnya yang kafir, yang mereka maksudnya untuk kan apa? Untuk kan menjadikan Rasulullah SAW ini malu, mempermalukan Nabi kan, untuk membatalkan pengakuan Nabi sebagai utusan Allah. Mereka lupa bahwa ini utusan Allah. Allah yang mana? Allah yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Ini utusannya. Mereka lupa ini utusan zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang mana alam semesta ciptaannya, yang mana alam semesta dirajai olehnya, yang mana alam semesta diurus olehnya, yang mana segala sesuatunya diatur olehnya. Begitu mereka meminta. Apakah Nabi bingung? Tidak. Apa Nabi stres? Enggak. Coba kalau kita diminta, kita mah bisa stres. Kenapa? Kan kita orang yang keyakinannya belum sempurna. Makanya kalau keyakinan bersempurna masih banyak melirik kepada hubungan sebab akibat. Punya anak satu mulai bingung. Gimana kalau punya anak dua? Belum aja punya anak dua udah bingung duluan. Gimana kalau saya punya anak tiga? Belum aja kawin udah bingung duluan. Akhirnya enggak mau kawin. Kalau saya kawin sekarang aja saya udah minta sama mama saya. Kalau saya punya istri berarti, waduh, bagaimana kalau nanti hamil? Bagaimana kalau nanti, bagaimana? Akhirnya stres duluan. Kenapa? Kenapa ini orang seperti itu? Karena dia keyakinannya kepada Allah tidak benar. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Ya, kalau keyakinan kepada Allah sempurna, jangankan punya anak satu, mau punya anak 100 juga. Apa yang susah? Saya tidak pernah bikin. Enggak, saya gak pernah memberikan rizki. Enggak, tinggal serahkan saja kepada Allah. Kita hanya menjalankan tugas, bekerja, tapi hati semua disandarkan kepada Allah. Segala sesuatunya Allah. Sudah begitu, apa susahnya? Apa pernah menciptakan diri saya? Istri saya diciptakan oleh saya, anak saya diciptakan oleh saya, digedekan, dihidupkan oleh saya, dikasih makan oleh saya. Segalanya oleh Allah. Namun ini keyakinan tidak bisa sempurna, tidak bisa. Ini harus ada latihan, pendidikan tarbiyah yakiniyah. Keyakinan kepada Allah harus berguru dulu kepada ulama-ulama ahlul yakin. Harus sering duduk dengan orang-orang ahlul yakin. Kalau sering duduknya dengan orang yang selalu pakai matematika akal saja atau hanya melihat adat kebiasaan manusia saja, tidak akan bisa, akan stres terus. Akhirnya bergantunglah hati kepada duit, bergantunglah hati kepada kekuasaan, bergantunglah hati kepada kecerdasan, bergantunglah hati kepada kemampuan fisik dan sebagainya. Allah. Tapi orang
yang sudah mengenal Allah, zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, ingat, maka hatinya akan bergantung kepada Allah, lahirlah kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahagia, bahagia menghadapi berbagai permasalahan apapun, tetap aja bahagia. Kenapa? Hatinya selalu memandang Allah, hatinya keyakinannya kepada Allah tidak pernah surut, dan ingatannya kepada Allah tidak pernah mengurang, tidak pernah lupa, kan? Bergantung terus kepada Allah, berdoa kepada Allah, kan? Adapun lahiriah menjalankan tugas-tugas Allah, bekerja, benar bahwa ini badan ini bekerja, kan? Al jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Al jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Benar. Ini anggota saya bekerja, tapi hati bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Dan maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan subhanalladzi bagi orang-orang yang beriman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak bingung menyikapinya. Ditanya oleh siapa orang kafir, tetangganya itu, tetangganya, Abu Bakar, kamu percaya Muhammad pergi perjalanan yang begitu jauh tapi waktunya singkat? Yang lebih jauh dari itu, yang lebih singkat dari itu, saya percaya. Kalau Muhammad berbicara, saya percaya. Enteng saja, enteng saja. Karena yang dilihat bukan makhluk, tapi yang dilihat adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Ya kalau Allah menghendaki, apa susahnya bagi Allah? Sudah, enteng saja Allah. Makanya orang yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj ini banyak masalahnya, sebabnya. Yang pertama mungkin sebabnya sama sekali tidak beriman kepada Allah. Yang kedua mungkin saja imannya kepada Allah itu lemah, sehingga masih ada kesamaran di dalam hatinya tentang Allah itu siapa. Seolah Allah ini tidak akan kuasa mengisrokan Nabi Muhammad dalam perjalanan yang begitu jauh dengan waktu yang begitu singkat. Allah itu tidak akan kuasa. Seolah seperti itu. Lah, tidak. Tidak seperti itu. Mungkin ini orang keyakinannya lemah. Maka oleh sebab itulah ulama menganggap penting sekali majelis seperti ini diadakan di mana-mana. Untuk apa? Mengukuhkan keyakinan, menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Karena kita adalah hamba zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Dan akan menjadi kebanggaan kita menjadi hamba Allah dan menjadi umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad, dan menjadi harapan yang pasti kalau kita kan menjadi hamba Allah yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah kan maha kuasa atas segalanya, maka saya tinggal meminta saja kepadanya, mau apa? Beres mau apa? Kan? Mau apa? Apa yang ditakutkan? Apa yang disedihkan? Nggak ada yang takutkan sekian. Kenapa? Sekian, Tuhan saya adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kamu stres karena mungkin kamu punya Tuhannya banyak kelemahan. Makanya kamu mah stres melulu. Kenapa? Karena Tuhan kamu mah banyak kelemahan. Buktinya kamu stres. Kalau kamu bertuhan kepada Tuhan yang maha suci dari segala sifat kekurangan, tidak mungkin hatimu stres, nggak mungkin hatimu galau. Ini pertanyaan besar sebetulnya masalah ini. Dan seputar subhanalladzi. Masya Allah. Pahami oleh kita semuanya. Ini pelajaran penting tentang tauhid. Kalimat subhanalladzi, dan kalimat subhana ini mensucikan segala pemikiran dan segala alam yang ada dalam hati ini dari pemikiran-pemikiran yang buruk terhadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang salah terhadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Seperti mana? Seperti munculnya pemikiran sekarang bahwa Allah punya tangan seperti tangan kita.